Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi atmosfer bumi. Jadi di bumi yang kita sayang ini, yang kita cintai ini, terjadi peristiwa perputaran yang terus-menerus atau disebut sebagai sirkulasi. Sirkulasi yang dimaksud adalah sirkulasi angin di bumi yang menyebabkan berbagai fenomena alam. Fenomena alam yang kaitannya dengan cuaca dan iklim. Oke. Jadi beginilah sirkulasi atmosfer bumi apabila bumi itu tidak berotasi. Jadi angin itu bergerak dari kutub ke khatulistiwa atau ke ekuator. Ya, di sini dari kutub utara ke ekuator, dari kutub selatan ke ekuator, yaitu dari daerah yang dingin ke wilayah yang panas, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Jangan sampai terbalik ya, bahwa angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Artinya tekanan udara itu berbanding terbalik dengan suhu. Apabila wilayah itu tekanannya tinggi, maka suhunya rendah. Seperti di kutub misalnya, tekanannya itu tinggi sehingga suhunya rendah. Di khatulistiwa suhunya itu tinggi, tekanannya rendah. Oke, jadi bisa kita cermati lagi ya, bahwa angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Mengapa bisa demikian? Ya, ternyata di dalam udara itu terdapat partikel-partikel uap air. Apabila daerah yang tekanannya tinggi, partikelnya sangat padat, sangat terikat. Sementara yang daerah yang tekanannya rendah, partikelnya saling menyebar karena terpanaskan oleh sinar matahari. Maka secara alamiah partikel-partikel yang dari tekanan tinggi akan berusaha untuk keluar, mencari ruang ke daerah yang tekanannya lebih rendah. Istilahnya bergerak mengisi, sehingga dimanapun angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, jadi begitu penjelasannya. Oke, selanjutnya ini bahwa bumi itu ternyata berotasi, ya, berputar. Ya. Ketika bumi berputar itu, maka mengakibatkan terjadinya fenomena-fenomena alam, yaitu pergerakan angin yang berbelok. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bumi, ya, ini bumi itu bergerak berotasi, ya, bergerak berotasi. Ya. Bisa kita lihat, ya, di sini ada angin dari kutub itu harusnya bergerak ke ekuator, dia harusnya lurus. Ini tanda panah ini ya, lurus. Tapi karena bumi itu berotasi bergerak ke sini, ya, maka angin itu akan terbelokkan karena rotasi bumi. Sebenarnya angin itu bergerak lurus, namun karena bumi berotasi, maka seolah-olah angin itu akan terbelokkan. Jadi berbelok dari kutub selatan, ya, kemudian berbelok ke arah kiri. Ya. Begitu. Nanti ketika sudah mencapai ekuator, dia akan kembali ke kanan. Oke. Nah, bisa kita lihat ternyata sirkulasi di bumi ini banyak. Ya. Di sini ada angin pasat ini ya, angin pasat, yaitu angin yang bergerak ke ekuator. Ini angin pasat. Yang sebelah sini angin pasat. Angin pasat. Nah, ini namanya angin pasat. Ini angin pasat, ini juga angin pasat. Ini namanya angin pasat timur laut, ini angin pasat tenggara. Ya, karena dia kalau yang ini berasal dari tenggara, yang ini berasal dari timur laut. Kemudian yang ini namanya angin anti pasat. Ya, angin anti pasat, artinya dia berlawanan dengan angin pasat. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah angin timur, karena dia angin bergerak dari timur ke barat gitu. Kemudian yang di kutub sini, nah, ada yang namanya angin barat, dia bergerak dari barat ke timur, ya. Jadi begitu. Jadi itulah pergerakan sirkulasi. Jadi beginilah akibat adanya rotasi bumi. Jadi angin yang seharusnya lurus akhirnya terbelokkan, ya. Yang dari selatan berbelok ke arah kiri, kemudian dari utara berbelok ke arah kanan. Ini namanya dampak dari adanya gaya Coriolis. Inilah yang nanti mengakibatkan berbagai macam fenomena-fenomena alam atau musim di bumi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita mari lihat perbedaan sirkulasi angin di darat. Ya.
Di sini ketika siang hari, ya di sini yang di bagian bawah adalah ketika malam hari. Perbedaan sirkulasi angin darat dan angin laut ya. Pada gambar yang atas ya, ini terjadi ketika siang hari, di mana suhu di daratan itu lebih panas ya karena siang hari. Kemudian yang di daerah laut itu lebih dingin, sehingga perputarannya dari wilayah yang dingin ya, dari laut itu bergerak ke darat ya, dari wilayah yang dingin ke daerah yang panas, sehingga terus berputar yang mengakibatkan terjadinya yang namanya angin laut. Sifat dari air itu susah untuk menerima panas, tapi juga susah untuk melepaskan panas. Jadi ketika siang hari itu masih begitu dingin, kemudian ketika malam hari air laut itu masih terasa hangat. Berbeda dengan daratan itu mempunyai sifat ketika menerima sinar matahari itu dia sangat mudah untuk menyerap sehingga lebih panas. Tapi ketika malam hari dia mudah juga untuk melepaskan, sehingga ketika di darat ketika malam hari itu sangat dingin ya. Jadi di gambar yang bawah ini bisa dilihat ketika malam hari itu terjadi angin darat, di mana darat itu sangat dingin dibandingkan dengan di laut. Di laut suhunya hangat, sehingga udara itu bergerak dari darat ke laut. Makanya nelayan-nelayan ketika berangkat ke laut itu biasanya di malam hari ya. Itu begitu ya cara penjelasannya. Oke. Kemudian ada yang namanya angin muson. Angin muson itu adalah angin yang bergerak setiap 6 bulan sekali, itu beralih ya, berbalik. Angin muson ini melewati Indonesia itu dibagi menjadi dua, ada angin muson timur, ada dan angin muson barat. Angin muson timur itu yang berwarna merah ya, itu bergerak ke arah selatan, kemudian ke arah timur, kemudian ke benua Australia. Kemudian muson barat itu angin muson barat itu bergerak dari Australia menuju ke benua Asia. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat ya. Di sini ada berupa gambar revolusi bumi ya, mengelilingi matahari. Ternyata bumi ketika berevolusi dan merotasi itu bumi itu tidak tegak, tapi agak miring 23,5 derajat. Sehingga ketika bulan Desember ketika miring, maka sinar matahari itu lebih tepat ke bumi bagian selatan ya. Kemudian dia berputar ketika bulan Juni di sini itu justru bagian utara yang lebih panas, sehingga dari perputaran ini mengakibatkan adanya gerak semu tahunan matahari ya, seolah-olah sinar matahari itu beralih dari selatan ke tengah, kemudian ke utara, ke tengah, kemudian ke selatan lagi. Sehingga ketika matahari di belahan bumi selatan, maka angin itu akan bergerak menuju bagian selatan ya. Baik, kita ulangi. Ketika sinar matahari berada di belahan bumi utara, artinya bagian utara itu mengalami panas, sehingga angin itu bergerak dari Australia menuju ke Asia. Pada waktu ini Indonesia mengalami musim kemarau karena angin yang bergerak itu dari Australia belum membawa uap air. Baik, ketika belahan bumi utara panas, maka udara akan bergerak menuju Australia. Ketika Australia mengalami panas, maka angin itu bergerak dari Asia menuju Australia, sehingga pada saat ini Indonesia mengalami musim hujan karena angin yang bergerak menuju Australia itu telah membawa uap air dari Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan, kemudian jatuh di wilayah Indonesia. Sementara ketika di bagian Asia itu mengalami musim panas ya, maka angin itu bergerak dari Australia menuju Asia. Namun pada saat ini itu tidak mengalami hujan karena uap air tidak terbawa, karena tidak melewati samudra yang luas.
Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang angin fon. Angin fon ini merupakan angin yang menuruni pegunungan, ya. Sebenarnya angin fon ini kaitannya ada yang namanya hujan orografis. Jadi udara bergerak itu menuju gunung, lereng gunung, kemudian dia naik karena menabrak gunung, dia naik sampai ke titik ketinggian tertentu, maka terjadi hujan di puncak gunung. Nah, hujan di puncak gunung ini namanya hujan orografis. Ketika sudah hujan selesai, maka angin akan terus bergerak kemudian menuruni gunung. Nah, angin yang menuruni gunung ini namanya angin fon. Angin fon ini angin yang bersifat panas karena uap air telah habis di puncak gunung, terjadi hujan, sehingga angin yang bergerak menuruni gunung itu adalah angin yang panas. Angin yang panas ini biasanya merusak tanaman pertanian warga. Biasanya disebut sebagai angin bahorok, ada namanya angin kumbang dan sebagainya. Itu namanya angin fon, ya, angin yang panas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan La Nina dan El Nino. Ya, La Nina itu apa? La Nina itu ketika Indonesia itu mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Kenapa bisa begitu? Ya, pada laut bagian ini, ya, bagian Filipina ini mengalami temperatur yang naik atau yang hangat. Laut di sini terasa hangat sehingga daerah Peru, ya, mengalami udara yang dingin, lautnya dingin, dia akan bergerak menuju ke wilayah sekitar Indonesia ini, sekitar Filipina Indonesia. Maka hujan yang terjadi itu banyak dominan terjadi di Indonesia. Karena apabila wilayah itu panas, maka biasanya uap air akan datang ke wilayah yang hangat tersebut, yang panas tersebut. Jadi angin itu akan bergerak menuju Indonesia sehingga hujan itu akan terjadi lebih lama di Indonesia, ya. Jadi begitu. Kemudian El Nino itu kebalikannya dari La Nina. Apabila terjadi wilayah di Peru ini mengalami kenaikan temperatur, suhunya naik, maka angin-angin yang seharusnya ke Indonesia itu bergerak menuju Peru, menuju lautan Peru, sehingga seharusnya hujan yang terjadi di Indonesia, maka justru hujan itu akan terjadi di Samudra Pasifik atau di daerah Peru, sehingga Indonesia mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, biasanya inilah yang mengakibatkan di Australia juga ada yang namanya kebakaran hutan dan sebagainya, itu karena efek El Nino. Jadi begitu, ya. Kita lanjut. Kemudian ada dipole mode, ya. Nggak tahu ini bahasa Inggrisnya bacanya apa, ya. Yang penting kita tahu, ya, bahwa dipole mode ini ada dua macam, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu apabila wilayah Indonesia Samudra Hindia ini mengalami suhu yang dingin. Kemudian bagian Samudra Hindia yang dekat dengan Afrika ini mengalami suhu yang panas, sehingga sirkulasi arus laut dan angin itu dari Samudra Hindia bagian timur ke Samudra Hindia bagian barat, sehingga dari Indonesia ke daerah Afrika. Nah, inilah yang nanti mengalami banyak fenomena alam, ya, terkait dengan perubahan suhu, kemudian perubahan tekanan, kemudian banyak macam ada perubahan gerak angin. Nah, di sini ada fenomena dari dipole mode. Inilah yang dipole mode yang positif. Kemudian yang dipole mode yang negatif itu kebalikannya. Jadi di wilayah Afrika ini mengalami suhu yang dingin, kemudian di Indonesia mengalami suhu yang panas, sehingga arus laut dan angin itu bergerak menuju Indonesia, ya. Begitu. Inilah yang namanya dipole mode. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Silahkan belajar lebih lanjut. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini, di like, ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.